Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Salawat bertabur salam tak lupa kita mohonkan kehadirat Allah semoga senantiasa tercurah kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya insyaallah kita semua. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pesan Rasulullah Muhammad SAW termaktub dalam surah Al-Hajj ayat 77. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang mana artinya, wahai sekalian umat yang beriman, rukuklah, sujudlah dalam arti salat, wa'budu dan sembahlah kalian semuanya rabbakum kepada Tuhan kalian semuanya, yakni Allah Subhanahu wa taala, waf'alul khaira dan berbuatlah kebajikan, berbuatlah kebaikan kalian semuanya, la'allakum tuflihun. Dalam ayat ini, ayat yang sangat pendek ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sekaligus menginformasikan kepada kita bahwasanya agar hidup kita mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan, paling tidak secara garis besar Allah menginformasikan ada dua amal. Yang pertama, irka'u wasjudu, rukuk sujudlah dalam arti sholat. Kemudian wa'budu rabbakum, yakni beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah wa'alul khaira, yakni berbuat baik, la'allakum tuflihun, dengan harapan Allah akan berikan keberuntungan, kebahagiaan dan kesuksesan untuk kita semua. Untuk lebih jelasnya, bahwasanya keberkahan, keberuntungan, kebahagiaan yang akan didapat dari Allah Subhanahu wa taala apa saja itu, dan dari amalan apa saja itu, terperinci dalam penggalan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Salam, an Abdullah bin Salam qala, lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah injafalan nas. Dari sahabat Abdullah bin Salam, beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke bumi Madinah, injafalan nasu, kaum Ansor, kaum Muhajirin, penduduk Madinah utamanya menyambut gegap gempita atas kedatangan Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan dalam beberapa riwayat yang masyhur, kedatangan Rasulullah Muhammad SAW disambut dengan syair yang cukup kita kenal. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Syair ini kurang lebih telah berumur 1014 tahun. Ini wujud keceriaan sukaria daripada kaum Muhajirin Ansar ataupun penduduk Madinah atas kedatangan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah datang di Madinah, fakana awalu takallama bihi
ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasalul arham wasilul arham wasallu fil lail wan nasur niyam tadkhulul jannata bissalam. Rawahu Tirmidzi. Dari hadis pendek ini Rasulullah memberikan paling tidak ada 4 amalan yang bisa menghantarkan kita ataupun membuat kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala berupa kebahagiaan, keberkahan, kemenangan, kesuksesan, salah satunya yakni berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ada 4 amalan. Yang pertama, Rasulullah ketika datang di bumi Madinah pertama kali, Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas afsus salam. Wa fi riwayatin afsus salam bainakum, yakni tebarkanlah salam. Ketika bertemu muslim satu dengan yang lain, tentunya amalan lisaniyah pertama kali yang diucapkan adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermakna doa, dan dari salam ini akan timbul rasa kasih sayang dan cinta satu dengan yang lain. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, awala atulukum ala syai', apakah tidak kami berikan satu amalan yang kalian bisa amalkan, bila mana diamalkan akan tumbuh rasa cinta satu di antara yang, yakni afsus salam, sebarkanlah salam di antara kita semuanya. Salam bermakna keselamatan, salam bermakna kedamaian. Makna yang lain dari amalan lisannya ini adalah di mana kita berada sebagai seorang muslim, harus kita menjadi agen ataupun penggerak kedamaian satu di antara yang lain. Adapun amalan yang kedua, wa at'imut ta'am, yakni saling memberikan makanan atau saling berbagi satu dengan yang lain. Yang mana tadi memberikan salam bisa tumbuh kasih sayang, apalagi bila mana kita berbagi satu dengan yang lain, insya Allah akan semakin menumbuhkan rasa cinta kasih sayang satu di antara yang lain, baik itu sesama muslim ataupun secara kemasyarakatan. Amalan yang ketiga, yakni wasil arham, sambunglah silaturahim di antara kita semuanya. Walaupun di masa pandemi, tentunya silaturahim bisa dilakukan dengan media apapun, dengan cara apapun. Pada esensinya, silaturahim tidak boleh terputus dalam keadaan apapun, sekalipun dalam keadaan masa pandemi seperti ini. Adapun amalan yang keempat, yakni wasallu bil lail wan nasu niyam. Salatlah kalian semuanya di malam hari, wan nasu niyam. Aniyam jam'un min na'im. Niyam jamak daripada na'im, orang-orang yang tidur. Salatlah kalian semuanya, kita semuanya, ketika malam hari yang mana kebanyakan orang terlelap tidur. Ini adalah satu amalan yang insya Allah akan menghantarkan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. 4 amalan ini patut kita jaga, kita lestarikan, kita lakukan, baik itu satu persatu ataupun bisa kita lakukan keempat-empatnya, alhamdulillah. Dan perlu kita perhatikan, dari 4 amalan ini, 3 adalah amalan sosial, yang 1 adalah amalan pribadi. Artinya, yang pertama tadi, yang 3 adalah menyebarkan salam, saling berbagi, memberi makan atau infak sedekah, dan yang ketiga silaturahim. Semuanya bernuansa sosial. Sementara yang terakhir, yang keempat, yakni sholat malam, sholat di malam hari, lebih kepada ibadah fardhi ataupun nafsi-nafsi. Dari amalan ataupun hadis ini, Rasulullah juga mengisyaratkan kepada kita sebagaimana ajaran Rasulullah sebagai seorang muslim, tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, tapi juga mementingkan kepentingan bersama. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW diutus yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlak karimah, akhlak yang baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan
ada 4 amalan yang mana kita bisa lakukan perlahan serta selanjutnya kita bisa istiqomahkan. Dengan demikian ditutup sabda Nabi Muhammad SAW, tadkhulu al-jannata bisalam. Engkau akan masuk ke dalam surga Allah bisalamin, dengan sentosa sejahtera di dalamnya. Imam Nawawi meriwayatkan kata tadkhulul jannata bisalam, yakni masuk ke dalam surga Allah dalam keridhaan Allah yang mana tidak didahului dengan azab, tidak didahului dengan siksaan. Berarti bila mana kita bisa mengamalkan 4 amalan ini, maka insya Allah keberuntungan, kebahagiaan dunia wal akhirat bisa kita dapatkan. Salah satunya yakni kita masuk ke dalam ridha Allah berupa surga, bahkan tanpa didahului dengan adanya azab atau siksa dari kita. Insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, pesan-pesan Rasulullah ini dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.